Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Amma ba'd. Shaimin, shaimat yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita haturkan kepada Allah Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali rasa syukur kita kepadanya. Dengan kesyukuran yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan nikmat yang tiada tara, yang kita tidak bisa menghitungnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, atas izin dan perkenannya pula, kita memasuki Ramadan hari yang ke-16. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh para keluarga, para sahabat, dan siapa saja orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Dan mudah-mudahan dengan itu semua menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shaimin, shaimat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang kami haturkan di awal tadi, pada hari ini kita memasuki hari yang ke-16 di bulan Ramadan bagi kita yang melaksanakan dimulai pada tanggal 11. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita renungkan kembali, kita kontemplasi apa yang telah kita lakukan. Karena pada hari ini merupakan bagian yang kedua dari bulan Ramadan itu sendiri. Bagian yang pertama adalah bahwa puasa, bagian pertama adalah rahmah. Sedangkan yang kedua adalah memasuki maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian yang ketiga adalah ngitkum minan nar atau pembebasan dari siksanya api neraka. Shaimin, shaimat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini pula kita berada di tanggal 16, berarti dan artinya nanti malam kita memasuki tanggal yang ke-17 Ramadan 1445 Hijriah. 17 Ramadan adalah sebuah peristiwa dan momentum yang sangat penting bagi umat manusia di seluruh dunia, yaitu dengan adanya peristiwa nuzulul Quran atau peristiwa turunnya ayat Al-Quran. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada bagian yang kedua, bahwa pada perangan atau bagian yang kedua di bulan Ramadan adalah bulan yang maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan Allah dan untuk menggapai atau meraih surganya Allah, di mana surga Allah seluas langit dan bumi, dan itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Shaimin, shaimat yang berbahagia, sebagaimana tujuan atau ghoyah Ramadan atau siam Ramadan adalah langan lakum tatakun, maka sangat penting sekali untuk memberikan kemanfaatan kita bagi manusia pada khususnya menggapai apa yang disebut dengan surga, sebagaimana
yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 133 tadi. Surga Allah disediakan bagi orang-orang yang takwa. Surga Allah diberikan kepada orang-orang yang selalu patuh, tunduk, dan taat kepadanya. Maka puasa Ramadan adalah sebagai alat, puasa Ramadan adalah sebagai piranti untuk menuju tangga takwa yang paripurna. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita akan dapat menghasilkan puasa yang bisa menghantarkan kita semua menuju tangga takwa, yaitu selalu mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa nuzulul Quran sebagaimana yang kami haturkan di awal adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dan momentum yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Ada hal yang patut untuk kita renungkan dan kita cermati lagi berkaitan dengan nuzulul Quran. Apakah nuzulul Quran itu turun setiap tanggal 17 Ramadan di bulan-bulan Ramadan yang bersangkutan, ataukah 17 Ramadan itu hanya turun sekali dalam sebuah peristiwa sejarah bagi umat muslim dan umat manusia? Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai peristiwa nuzulul Quran itu sendiri. Ada yang menyampaikan bahwa peristiwa nuzulul Quran adalah peristiwa yang hanya sekali terjadi di saat Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Sedangkan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran adalah terjadi setiap bulan Ramadan dan ada di dalamnya adalah di tahun-tahun yang bersangkutan. Peristiwa inilah shaimin, shaimat yang berbahagia, yang menjadikan motivasi kita untuk kita selalu belajar tentang Al-Quran. Peristiwa nuzulul Quran atau yang sebentar lagi akan kita peringati, kalau dimulai puasanya tanggal 11, maka peristiwa nuzulul Quran itu akan kita lakukan pada nanti malam dan malam tanggal 17. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan buat kita semuanya untuk bisa menyelesaikan tugas yang sangat-sangat berat ini menjadi kewajiban seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hal ini menjadikan motivasi buat kita semua untuk menuju tangga yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzulul Quran nanti berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi bagian itu akan kita bincangkan atau akan kita bicarakan pada hari-hari yang lain. Dengan demikian, mudah-mudahan nuzulul Quran itu kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makna yang baik buat kita, baik peristiwa itu turun di tanggal 17 Ramadan pada saat itu ataupun turun di setiap tanggal 17 di bulan-bulan Ramadan setiap tahunnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.